Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam Aspirasi dan Solusi dalam channel Amnesia Indonesia. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe YouTube channel kami karena di sini kita akan membahas aspirasi dan juga solusi dari setiap masalah kalian, para masyarakat yang ada di Indonesia yang akan kami jaring dalam aplikasi yang ada di Play Store, bisa langsung di-download yaitu stripnesia.com. Nah, hari ini Halda sudah bersama dengan anggota dari IGI, Ikatan Guru Indonesia. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya. Nah, ini juga ada ketuanya, bahkan dari pusat juga ada nih. Boleh kita kenalan dulu dari Ibu yang cantik ini. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Hajah Norbaiti adalah merupakan pengurus pusat Ikatan Guru Indonesia selaku Kabid Advokasi yang alhamdulillah hari ini sudah bisa berhadir. Dilanjut Bapak yang ganteng. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Gusti Suryan, Ketua Harian Ikatan Guru Indonesia Pengurus Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kamaludin. Kita sebagai pengurus IGI wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, kita diberikan kepercayaan sebagai wakil sekretaris IGI wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Apa sih Pak yang latar belakang terbentuknya IGI ini Pak? Terbentuknya IGI ini tidak lepas dari adanya milis-milis para tokoh-tokoh pendidikan mendiskusikan tentang pendidikan di negeri ini. Betapa rendahnya kualitas pendidikan kita itu terbukti dari hasil survei PISA ya. Iya betul. Tapi itu sebelum itu kan, sebelum itu. Nah, betul. Dari milis-milis ini ada keinginan dari beberapa tokoh-tokoh pendidikan kita untuk membentuk sebuah organisasi. Nah, terbentuklah organisasi yang namanya Klub Guru. Oh, Klub Guru Klub dulu Guru berarti. Sebelumnya. Setelah itu, setelah terbentuknya Klub Guru, kemudian supaya organisasi ini legal, legal kan, dimintakan SK ke Menteri Hukum HAM. Di Menteri Hukum HAM diberikan saran. Klub Guru itu diberi saran untuk diberi nama IGI, seperti Ikatan Dokter juga kan. Iya, jadi, IDI kalau Ikatan IDI ya. Jadi akhirnya karena persoalan saran untuk dirubah, ya tidak masalah kita rubah. Jadi berubahlah KGI menjadi Ikatan Guru Indonesia. Yang sekarang resmi tanggal 26 November ulang tahunnya. Ulang tahun itu sesuai dengan SK Menteri Hukum HAM. Berarti cuma ulang tahun Ya, betul. Kebetulan juga IGI ini juga kan salah satu organisasi profesi guru yang banyak di organisasi profesi yang ada di Indonesia. Dasarnya kan Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi dengan hadirnya IGI, salah satu organisasi yang turut serta berkiprah membantu guru-guru kita dalam upaya meningkatkan kompetensi guru. IGI sebenarnya fokus pada peningkatan kompetensi guru. Oh gitu. Fokus. Tapi kalau memang ada guru-guru kita yang minta advokasi, ada bermacam-macam, IGI juga akan turut mengadvokasi. Terbukti nanti Pak Kamal akan bicara advokasi ya. Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah banyak sudah ada di 500 lebih kabupaten kota se-Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi IGI itu setara dengan organisasi profesi lain. Setara dengan kakak dan adik-adik itu kan. Jadi ada banyak organisasi profesi guru termasuk IGI yang memang alhamdulillah sampai sekarang kita fokus pada peningkatan kompetensi guru. Berarti tadi fokusnya untuk meningkatkan kompetensinya guru. Kompetensi guru, betul. Nah, untuk programnya sendiri Pak, saya baca Pak, IGI Indonesia itu programnya ada guru berintegritas, terus guru banyak nih program-programnya. Nah, kalau di Kalsel sendiri Pak, ada nggak program khusus meningkatkan kompetensi guru itu Pak? Banyak sekali sebenarnya ya. Di IGI itu ada 86 sampai sekarang lebih 90 kanal pelatihan. Salah satunya tadi ada namanya kanal Sagu Pektas, satu guru satu guru berintegritas. Kemudian satu guru satu buku, kemudian satu guru satu guru satu
media pembelajaran, ada blog juga. Jadi hampir 90 lebih kanal pelatihan di IGI. Nah, jadi sebenarnya untuk di Kalimantan Selatan kita sudah mungkin kalau dihitung-hitung melatih ya, mungkin lebih 30 ribuan guru melatih dari sejak 2009 kemarin. Kita melatih guru-guru kita. Kita berharap di IGI itu, kita berharap sekarang kan siswa IGI di Kalimantan Selatan hampir 4.000 ya. Hampir 4.000. 10% saja dari itu bisa jalan, artinya bisa menjadi berbagi sesuai dengan komitmen IGI kan, sharing and growing together, tumbuh hidup bersama kan, berbagi bersama. Jadi kita yakin bahwa pendidikan di Banua akan terlihat beda nanti dengan guru-guru yang berada di IGI. Oke. Jadi untuk bergabung ke IGI ini itu gimana sih Pak? Apakah misalnya ulun mengajar di sini Pak, bolehlah ulun ikut IGI. Nah, itu kayak apa Pak? Bergabung di IGI sebenarnya sangat mudah, simpel sekali. Tinggal masuk link aja Wiwi daftar IGI. Udah ikuti link sana, daftar di sana, udah masuk. Udah bisa masuk daftar IGI. Oh, berarti gampang Pak. Sangat gampang sekali, dan rata-rata IGI itu pertama memang kita fokus juga membina anggota-anggota kita kan, yang alhamdulillah sekarang itu di Tanah Bumbu aja banyak sekali penulis-penulis guru-guru kita. Terbukti di salah satu harian media lokal ya, hampir setiap minggu tulisan guru kita keluar dari kawan-kawan Ikatan Guru Indonesia. Oke, jadi memang IGI ini membuat para anggotanya itu berintegritas ya Pak? Sangat betul sekali, berintegritas dan berdedikasi untuk terus memperbarui pengetahuannya. Betul, karena kan ibaratnya pendidikan itu penting. Pendidikan itu citra bangsa ya Pak. Betul. Salah satu yang membuat citra bangsa itu pendidikan. Artinya semakin tinggi pendidikan semakin bagus nih bangsanya. Betul sekali. Dan guru itu adalah kuncinya, karena guru yang mengajarkan. Nah, makanya sekali. Dari itu IGI ini membuat guru-guru di Indonesia ini jadi lebih baik agar muridnya, generasi selanjutnya juga jadi lebih baik. Saya mau tanya ini Ibu, tadi juga sudah disinggung sama Bapak tentang advokasi atau perlindungan terhadap guru. Terus banyak juga nih Bu di Indonesia yang guru-guru, mohon maaf ya Bu, ada yang dipukul sama muridnya, dan banyaknya itu kayak guru-guru itu tidak ada yang membela Bu, banyak di berita-berita ya Bu. Sebenarnya Bu, apakah memang ada khusus nih perlindungan dari undang-undang sendiri untuk guru Bu? Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan ya berkaitan dengan advokasi untuk guru-guru, khususnya karena saya adalah pengurus pusat dalam sebagai juga kepala bidang advokasi yang tentunya juga menangani di seluruh Indonesia, khusus di Ikatan Guru Indonesia. Mungkin orang bertanya ya, kalau misalnya di pusat apakah saya harus muter seluruh Indonesia? Ya, itu tidak mungkin. Karena kita kebetulan mendapat tugas sebagai kabid advokasi, maka apabila seluruh wilayah Indonesia ada beberapa permasalahan hukum, kita dari pusat itu langsung memintakan kepada pengurus wilayah maupun daerah untuk bisa bekerja sama kepada LBH setempat yang sekiranya apabila terjadi berbagai masalah hukum bisa dikonsultasikan kepada mereka secara langsung. Nah, kemudian menyikapi dengan sekarang maraknya berita-berita ya, bukan hanya mungkin di Kalsel tapi juga di seluruh Indonesia, di mana guru-guru itu merasakan sesuatu yang sangat tidak enak. Betul. Misalnya dengan tidak enaknya adalah siswa bisa memukul guru, atau mungkin ada laporan guru memukul siswa yang kadang-kadang begitu ditelusuri belum tentu bahwa guru itu memukul terhadap seorang siswa. Nah, di sini kita perlu memberikan sosialisasi kepada orang tua kembali, memberikan kesadaran kepada orang tua. Kita ingat waktu dulu ya, kalau misalnya anak misalnya dengan cara pembinaan dengan cara dipukul. Mungkin kalau dulu kan anak tidak bisa menjawab saja langsung dipukul tangannya dengan penggaris ya. Nah, dipukul dengan penggaris. Terus misalnya ada kenakalan lainnya, anak ini misalnya nakal terus dicubit sama gurunya. Dia pulang ke rumah bukan berarti orang tua itu langsung mendatangi gurunya, malah orang tuanya ini kan ikut memberikan ajaran kepada anaknya dengan cara misalnya memarahi.
Nah, di situ adanya sifat orang tua yang tidak memberikan peluang kepada anak untuk menjadi manja. Iya. Tapi sepertinya berbeda di zaman atau di era kita sekarang, di mana mungkin orang tua terlalu sayang sekali kepada anaknya, sehingga apabila ada laporan-laporan dari anak, orang tua tidak cross check dulu, langsung misalnya begitu datang anaknya menangis, terus misalnya mendengarkan langsung laporan dari si anak, langsung orang tua emosi menyalahkan bapak ibu guru di sekolah. Nah, sebenarnya ini ada undang-undangnya bahwa guru itu dilindungi. Namun kenyataan yang terjadi di masyarakat itu kadang-kadang adalah kalau misalnya terjadi permasalahan di mana guru dipersalahkan, ributnya itu langsung di media. Iya, kita tidak bisa meimbangi kan, yang masuk di media misalnya cuman semacam penjelasan sepihak. Misalnya orang tua merasa dirugikan anaknya karena menangis sampai ke rumah, merasa dianiaya oleh guru dan lain sebagainya. Nah, hal ini tentunya perlu kita berikan sosialisasi juga kepada pihak orang tua, bahwa orang tua itu harus betul-betul bisa melihat. Jangan asal begitu melihat anaknya ada sesuatu kemudian emosi, tidak cross check kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah, sehingga kejadian-kejadian inilah yang tentunya bisa berlanjut ke media atau ke tempat umum. Atau mungkin apakah anak itu datang dengan misalnya pukulan, bukan berarti gurunya yang memukul, mungkin karena dia berlari terus jatuh, kan tidak tahu kita apa yang terjadi. Nah, oleh karena itu kesadaran berkonstitusi orang tua ini harus betul-betul tahu bahwa harus adalah semacam pendidikan kerjasama dengan guru. Jadi selama ini kan orang tua menyerahkan penuh kepada guru, sementara orang tua di rumah tidak mau tahu. Tapi di saat di mana guru memberikan pembinaan, orang tua juga ikut campur dan kadang-kadang ikut mempermasalahkan. Kalau kita melihat kepada aturan itu kalau misalnya dilihat dari satu sudut, ya tidak menjadi masalah. Tapi kadang-kadang ada mungkin aturan-aturan yang lain yang bisa melihat titik lemah. Misalnya di dalam Undang-Undang Perlindungan Guru itu kan kita memang dilindungi. Tapi ada lagi misalnya tentang HAM. Iya, betul. Ada perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak. Nah, di antara dua aturan yang berbeda ini, di satu sisi kalau misalnya ada hal-hal yang sedikit saja menyentuh, misalnya anak di sekolah lagi misalnya melanggar tata tertib. Katakan misalnya rambutnya gondrong atau kukunya panjang, sudah dibina, sudah ditegur berkali-kali, misalnya dia tidak mau. Terus begitu mungkin ada kejadian pemotongan rambut kepada siswa, tiba-tiba begitu terjadi permasalahan, maka muncullah dari HAM dianggap guru melanggar HAM. Dari satu sisi guru melaksanakan kegiatan itu dianggap tidak melindungi anak. Jadi dari perlindungan anak maju, seolah-olah yang dipersalahkan guru. Dari HAM seolah-olah guru. Padahal itu adalah pembinaan karena dia juga sudah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib di sekolah. Karena kita tahu tata tertib itu adalah merupakan bagian terkecil daripada hukum yang ada di negara kita. Betul. Gitu, Mbak. Dalam pembinaan terhadap anak didik harus adanya sinergi antara pihak sekolah dengan orang tua. Pihak sekolah itu memberikan pembinaan. Sepertinya kalau misalnya anak itu baik-baik saja sikapnya, tidak akan pernah terjadi permasalahan. Tapi biasanya bagi anak yang muncul kenakalan itu dikarenakan ada problem atau permasalahan. Tentunya problem atau permasalahan itu bisa dari lingkungannya. Lingkungannya itu kan bisa keluarga atau teman-temannya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang biasanya begitu ada di kelas, anak-anak yang bermasalah seperti ini kan bisa mengganggu di dalam kelas. Dan biasanya itu sangat kecil sekali presentasinya. Artinya mungkin dalam satu kelas 36 belum tentu ada satu anak pun yang nakal. Iya, betul. Tapi bisa aja kan dalam misalnya 21 rombel dalam satu sekolah yang jumlahnya mungkin 800 orang, itu pasti ada presentasi misalnya 2 atau 3 orang. Yang biasanya anak-anak yang bermasalah ini begitu kita telusuri lewat bimbingan konseling, ada masalah keluarga. Misalnya orang tuanya berpisah
dia ikut ibunya. Kadang-kadang ada yang bahkan tidak ikut sama bapaknya atau ibunya, bahkan dengan neneknya. Sehingga anak tersebut apabila melakukan suatu kegiatan-kegiatan susah untuk dipantau. Dikira ibunya di tempat bapaknya, dikira bapaknya di tempat ibunya, dikira di tempat neneknya dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang anak-anak ini merasa ada semacam ganjalan di hati, marah sama bapaknya atau marah sama ibunya. Itu membuat mereka untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari teman-temannya di dalam kelas. Mungkin ya kebanyakan anak-anak bisa merasa senang dirinya dengan mungkin mengkonsumsi obat-obatan. Tapi kalau misalnya anak-anak punya masalah, kalau tidak ada yang memicu, tidak mungkin dia kasar, tidak mungkin dia bisa menimbulkan permasalahan di sekolah. Nah, itu mungkin. Nah, jadi di sini harus adanya peran orang tua. Jadi para penonton channel YouTube amnesia.com yang ada di rumah, tadi kita sudah berbicara tentang IGI, Ikatan Guru Indonesia, dan juga perlindungan terhadap guru. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan yang lebih dalam nih tentang bagaimana sih guru masa kini yang ada di Indonesia. Tapi saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, terus di-share ke seluruh teman-teman Anda channel YouTube ini, karena amnesia.com ini akan menampung aspirasi dan memberikan solusi untuk Anda. Kita lanjut lagi setelah yang berikut ini. Oke, kembali lagi kita dalam channel YouTube amnesia.com, aspirasi menjadi solusi. Nah, kita lanjut lagi nih membahas tentang Ikatan Guru Indonesia. Jadi yang kita ketahui nih Bu, Bapak ya, guru di Indonesia ini kan ada yang udah PNS, ada yang masih honorer nih. Ada nggak sih Pak SK atau fasilitas yang didapatkan oleh guru honorer? Yang saya dengar ya, bahwa guru honorer ini kadang dibedakan nih Pak sama PNS nih. Itu kan sebenarnya agak sedih ya, sedangkan pekerjaannya itu sama Pak ketika di sekolah. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak. Terima kasih. Permasalahan guru honorer ini mencuat sejak tahun 2014 ketika pemerintahan SBY, yang mana waktu itu menerbitkan PP 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, yang mana sejak itulah nasib guru honor mulai terperhatikan. Nah, ketika itu terrealisasi, alhamdulillah waktu itu banyak tenaga honorer yang diangkat menjadi CPNS melalui seleksi. Waktu itu ada 2 tenaga honor, satu honor K1, yang kedua honor K2. Honor K1 adalah honorer yang SK-nya berdasarkan SK kepala daerah atau kepala dinas yang gajinya bersumber kepada APBN, APBD. Yang kedua ada honor K2. Honor K2 ini adalah honorer yang SK pengangkatannya berdasarkan dari kepala sekolah, tapi dia bekerja di instansi pemerintah yang sumber gajinya bukan berasal dari APBN atau APBD, yang mana sejak tahun 2005 itu mereka bersumber gaji pada dana BOS, APBN atau BOSDA. Nah, ketika itu permasalahan itu mencuat, dari tahun 2013 diadakanlah tes CPNS honorer K2 sesama K2, yang mana banyak yang juga yang lulus dan tidak lulus. Yang sekarang yang menjadi permasalahan adalah yang tidak lulusnya. Nah, ini yang jadi masalah. Ketika tahun 2013 itu diadakan tes CPNS, lalu pemerintah membuat sebuah regulasi, yaitu melalui edaran Menpan tanggal 10 Januari 2013, yaitu penegasan tentang larangan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Yang mana rujukannya adalah PP 48 tahun 2005 dirubah menjadi PP 6 tahun 2012 tentang larangan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Nah, sejak itulah permasalahan guru ini, ketika ada moratorium PNS, bukannya dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS itu selesai permasalahan, ternyata jumlah guru honorer malah membengkak. Berdasarkan data yang kita ketahui, itu jumlah guru honorer seluruh Indonesia itu 700.000. Hampir 60% itu diisi oleh tenaga honorer. Nah, yang jadi masalah adalah ketika legalitas mereka itu yang jadi bermasalah. Ketika edaran ini terbit, ketika guru honor sekolah negeri kan ini ada guru itu kan ada guru PNS, ada guru swasta atau GTID swasta, yang kedua adalah guru non PNS.
Nah, guru non PNS yang ada di sekolah negeri ini yang dilematis mereka. Ketika mereka mau mendapatkan sebuah legalitas, yaitu berupa SK pengangkatan dari kepala daerah dan kepala dinas pendidikan, itu selalu terbentur oleh PP 48 tahun 2005. Nah, melalui edaran Sekjen Kemendikbud itu tahun 2015 itu mengeluarkan juknis penerbitan NOPTK, nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan, yang mana di tahun 2015 itu guru non PNS yang bekerja di sekolah negeri itu harus ada SK kepala daerah, yaitu bupati, wali kota atau gubernur. Sedangkan di sekolah swasta cukup SK dari yayasan. SK tersebut difungsikan adalah untuk mengajukan nomor unik pendidik. Ketika guru itu sudah memiliki kedua itu, maka dia akan berhak mengikuti program-program yang dilakukan oleh Kemendikbud, diantaranya satu, peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraannya melalui adalah PPG, pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, ketika itu dilaksanakan, guru honor di sekolah negeri tidak bisa banyak mengikuti itu karena tadi terkendala oleh SK tadi, karena dibenturkan oleh PP 48 tahun 2005 itu. Sebenarnya ada celah itu, makanya itu Kemendikbud itu sebenarnya memberikan celah kepada guru-guru honor itu untuk supaya sejahtera. Kan guru honor itu bisa lulus PPG dan mendapatkan sertifikat PPG dan NRG, maka itu akan diberikan gaji, diberikan tunjangan profesinya sebesar golongan 3. Itu lumayan, sekitar 1,5 per bulan. Nah, tapi faktanya di lapangan sangat menyedihkan. Nah, ketika guru-guru honor itu mau meminta SK pengangkatan tersebut, itu tadi pemerintah daerah pasti memasang PP 48 tahun 2005 itu sebagai alasan bahwa kita tidak berani untuk men-SK-kan itu. Padahal fungsi SK itu diperingan lagi ketika keluar peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 untuk untuk guru honorer yang ada di sekolah negeri itu cukup SK dari kepala dinas. Nah, itu sebenarnya diperingan. Jadi yang perlu kita inginkan adalah kepada pemerintah daerah mengharapkan agar peraturan yang diberikan oleh Kemendikbud tersebut sebenarnya ini adalah solusi untuk membantu mensejahterakan guru honorer. Tapi sifat SK itu adalah hanya untuk pemenuhan administrasi. Bukan berarti dengan terbitnya ada SK tersebut bahwa daerah akan terbebankan, bukan. Maksudnya fungsi SK tadi kan satu tadi supaya terdaftar di Dapodik. Yang kedua, mereka memiliki NOPTK. Karena dipertegas lagi dalam Juknis BOS itu disebutkan mulai tahun 2017 itu dan seterusnya sampai sekarang bahwa untuk pembayaran tenaga honorer baik guru dan tenaga kependidikan itu satu, guru itu harus terdaftar di Dapodik. Yang kedua, memiliki NOPTK. Nah, syarat yang dua ini harus mempunyai SK tadi. Karena di dalam Juknis BOS itu sekarang kan itu waktu dulu sebelumnya itu adalah 15% dari anggaran dana BOS APBN. Semenjak pandemik itu ada keringanan sekitar 50%, ya 50%. Tapi syaratnya itu yang jadi masalah karena harus memiliki SK pengangkatan tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan ada forum inilah kita membuka membuka dan mendengar bahwa ada sebuah aturan yang membolehkan pemerintah daerah atau kepala dinas untuk menerbitkan SK pengangkatan tersebut. Dengan maksud tujuan SK pengangkatan tersebut bukan berarti menuntut jadi CPNS, tapi sifatnya hanya administrasi. Yang ditakutkan itu adalah ketika terbit SK tersebut akan berimbas kepada APBD, bukan, tapi akan maksudnya SK tadi itu adalah terkoneksi dengan dana pencairan dana BOS tadi. Adakah batas berapa tahun dia baru dapat SK? Karena dulu Pak, banyak itu guru honorer di sekolah saya dulu SD itu berpuluh-puluh tahun Pak jadi guru honorer, nggak diangkat-angkat Pak. Padahal beliau itu ampun sekolah sudah ajar orang Banjar tuh, nah sudah hidup mati mengabdi ke sekolah bahkan sampai 20-30 tahun. Itu guru-guru saya dulu tuh di sekolah SD, mereka nggak diangkat Pak. Pengalaman kita ketika kita mengadvokasi di tahun 2017 dengan dasar hukum dari surat edaran Sekjen Kemendikbud nomor tahun 2015 tentang penerbitan NOPTK, harus ada SK kepala daerah, lalu diperkuat lagi oleh peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 cukup dengan SK kepala dinas.
itu prosesnya sebenarnya adalah kalau mereka minta, pengalaman yang kita lalui adalah harus ada pengajuan surat permohonan penerbitan SK tersebut, karena itu akan adalah sebagai landasan mereka untuk melakukan pendataan. Nah, di dalam aturan itu disebutkan tidak ada masa, tapi untuk guru di sekolah swasta itu minimal 2 tahun. Oke. Nah, kalau di sekolah negeri dia tidak ada batasan. Tidak ada batasan karena berapa tahun mengabdi ya? Karena berkaitan dengan pembayaran honor itu melalui dana BOS. Nah, yang perlu kita tegaskan bahwa SK tersebut diterbitkan tujuannya adalah satu untuk pemenuhan administrasi saja, bukan sebagai SK untuk menuntut jadi CPNS. Iya, menuntut beban kepada pemerintah tuh enggak sebenarnya. Dan SK tersebut pembiayaannya memang sudah ada di Juknis BOS, karena di peraturan BOS tuh bahwa guru yang bekerja di instansi pemerintah itu wajib ada penugasan dari dari instansinya, yaitu kepala dinas atau kepala daerah. Ya, kepala daerah yang ditembuskan kepada Dirjen GTK. Jadi sebenarnya yang jadi masalah ini adalah peraturannya ada, tapi dihantui oleh PP 48 2005 itu itu dijadikan alasan. Atau alibi sehingga mereka sangat ketakutan, padahal dengan SK-nya itu ada, guru secara tidak langsung kita membantu mereka melalui TPG-nya tadi, tunjangan profesi guru. Ini perlu diingat, PP 49 tahun 2018 itu telah terbit, yaitu manajemen PPK. Kalau itu akan berlaku, bahwa di PP 49 tahun 2018 tentang manajemen PPK itu syarat bagi pelamar untuk jadi PPK itu adalah kalau guru berdasarkan di situ harus memiliki sertifikat keahlian. Kalau itu diterapkan, hanya segelintir saja guru honorer yang di sekolah negeri bisa untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Karena untuk mendapatkan sertifikat pendidik tadi kita feedback dulu kembali, satu, punya NOPTK, terdaftar di Dapodik. Syarat masuk terdaftar di Dapodik harus punya SK tadi. Jadi ada saling berhubungan. Jadi pada intinya kita tegaskan bahwa SK tersebut tidak ada tanggungan untuk pemerintah daerah, kita hanya memenuhi administrasinya jadi saja. Sebenarnya guru-guru honorer ini meminta nih kepada pemerintah untuk mengeluarkan SK hanya untuk administrasi. Ya, betul. Selanjutnya untuk mendapatkan tunjangan tadi itu bagaimana, Pak? Sudah dapat SK nih, sudah dapat SK misalnya, kan kata Bapak tadi ketika dapat SK sudah punya nomor tadi, NIK, NOPTK. NOPTK itu lalu harus melakukan apa sih Pak guru honorer ini untuk dapat tunjangan tadi? Nah, ketika SK itu telah terbit, agar dikoordinasikan dengan pihak LPMP dan operator dinas kabupaten kota. Karena setelah SK itu terbit, itu ada pengubahan status di Dapodik. Asalnya honor sekolah menjadi honor pemerintah daerah tingkat 1 atau tingkat 2. Istilahnya honor daerah lah. Kenapa jadi itu? Karena ada SK tadi. Karena secara tidak langsung, karena berkaitan dengan nomor SK-nya itu dicantumkan di dalam aplikasi tadi. Yang kedua, setelah itu terkoordinasi, dia akan disetujui oleh admin tadi. Jadi sekarang itu kuncinya hanya di operator kabupaten. Jadi walaupun dia punya SK tapi tidak dirubah di Dapodiknya, itu juga tidak akan berubah jadi statusnya. Jadi ada mekanisme yang harus dilalui, yaitu harus berkoordinasi antara pihak LPMP dan operator kabupaten kota yang menangani data tersebut. Pak, kalau tidak salah guru honorer ini kalau di sekolah saya dulu itu per jam Pak dibayarnya. Per jam, bukan per bulan. Jadi dan itu murah banget Pak dibayarnya itu dulu. Jadi sedangkan PNS kan itu per bulan dan dapat tunjangan. Ya, betul. Maksud dari untuk guru honorer ini bisa dinaikkan itu untuk dapat tunjangan agar mereka bisa lebih hidup sejahtera kan ya Pak ya. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Pak, untuk masalah gaji guru honorer ketika mereka sudah dapat SK, sudah mendaftar, sudah dirubah statusnya, itu yang menggaji BOS kah, dana BOS kah, atau pemerintah? Sumber penggajian memang tetap ke dana BOS. BOS. Ya, yang lebih tragis gini Mbak, ketika ada banyak di daerah-daerah lah, ada rekan-rekan kita dan saya pernah merasakan itu digaji satu bulan hanya 150.000 per bulan. Nah, kan Bapak sendiri pun merasakan. Karena saya sedikit banyaknya suka dengerin curhat guru, Pak. Bahkan kita terakhir itu ada di daerah kabupaten, ada yang kita tidak mau menyebutkan. Iya. Itu mereka dibayar 150.000 per bulan, tapi dibayarnya per 3 bulan. Waduh, itu ya. Gimana hidup itu guru, Pak? Tadi ketika itu kita tanya, gimana Bu?
Saya yang salut itu jawabannya begini, Pak, ulun mengajar ini bukan karena upah. Oke. Ulun hendak istilahnya mengamalkan ilmu ulun. Berarti kan secara tidak langsung guru itu adalah panggilan jiwa. Iya. Nah, yang panggilan jiwa ini yang susah dimiliki oleh seorang guru. Bukan mencari pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan ya gampang, pindah aja jadi pekerjaan yang lain. Saya pernah nih ditanya oleh bibi sister di sekolahan saya waktu itu, Pak, pian berapa digaji sebulan? Bulan-bulan 150.000 sebulan. Bang pertemuan pian berapa sebulan mengantar anak orang ini, pejabat ini tiap hari pulang-balik. Ulun 600.000 sebulan. Kalah bapak sama baby sister tuh. Kan guru loh yang ngajar. Berapa murid pak yang diajar? 40-30? Iya, kan dalam artian kita jumlah rombalnya kan ada 6 kelas. Iya kan beda-beda ya pak ya. Kalah dengan satu orang yang ngurus satu orang pak. Satu orang makanya beda tadi. Iya makanya. Terus pak lanjutkan pak. Itulah kelebihan seorang guru. Nah dari panggilan jiwa. Panggilan jiwanya bukan itu. cari duit Ya, bahasanya. Iya betul. Bukan cari upah. Saran yang paling penting pemerintah ini harus ngapain sih Pak? Saran yang konkret aja. Konkret aja yang bisa dikerjakan. Karena Kemendikbud sudah mengeluarkan peraturan Sekjen Kemendikbud nomor 1 tahun 2018 tentang SK pengangkatan bagi guru non PNS di sekolah negeri itu agar dilaksanakan. Oke. Jangan sampai guru itu meminta. Karena aturan itu sudah ada, mohon dilaksanakan oleh dinas-dinas di daerah kabupaten kota untuk melaksanakan peraturan tersebut. Dan perlu dipahami bahwa dengan SK tersebut kita telah membantu secara legalitas formil bahwa guru itu sudah legal secara hukum. Yang kedua, dengan SK tersebut kita tidak langsung tidak akan memberikan kesejahteraan guru, yaitu melalui PPG tersebut. Jangan takut dengan SK itu terbebankan kepada APBD. Pemerintah. Tapi kalau pemerintah mau memikirkan nasib guru, alhamdulillah istilahnya. Iya betul, itu perlu diperhatikan. Gimana istilahnya guru itu mau bekerja tenang, bekerja dengan fokus, sedangkan perut dan keperluan kehidupannya dia sedang berpikir untuk memenuhinya. Kita penuhi kebutuhan guru, insya Allah pendidikan di Banua kita akan lebih baik lagi. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Waduh, pembahasan yang cukup menarik banget ini Pak, karena guru ini pahlawan tanpa tanda jasa, sampai ada himne gurunya. Jadi tanpa guru kita itu nggak mungkin duduk di sini, dan bapak ibu juga pasti punya guru dulunya. Betul. Aduh saya terharu Pak kalau ngomongin guru yang sangat luar biasa. Kepada pemerintah juga bukan memohon lagi, ini emang sudah keharusan pemerintah untuk lebih peduli terhadap guru. Dan jangan takut juga nih para pemerintah, saya belak-belakan Pak. Jangan takut juga, itu sebenarnya nggak dibebankan kepada pemerintah untuk gaji guru honorernya itu ya Pak ya. Hanya meminta SK dari pemerintah saja agar guru bisa lebih sejahtera. Karena juga kesejahteraan guru ini yang nantinya akan membuat guru itu lebih berintegritas, karena nggak mikir yang lain lagi, mikirin anak murid dan mikirin gimana cara mendidiknya saja. Tadi sudah kita dengarkan bersama, membahas secara dalam tentang guru masa kini yang ada di Indonesia. Terus ikuti channel YouTube amnesia.com, Amnesia Indonesia. Silahkan keluarkan keluhan-keluhan kalian di aplikasi am-nesia.com. Silahkan di-download di Play Store. Di sana ada segala bidang yang bisa Anda keluhkan, yang nantinya kami akan memanggil narasumber untuk bisa memecahkan masalah tersebut dan menjadi solusi untuk Anda. Karena amnesia adalah aspirasi dan solusi untuk masyarakat. Saya Helda, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen channel YouTube ini agar bisa lebih berkembang lagi dan kita sama-sama membuat Banua kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.